Tidak dikatakan iman sampai dia itu mengenal dia. Terus siapa yang punya nama Allah. Itulah yang diturunkan dalam sebuah sistem kehidupan ini supaya berada di dalam kepastian. Yang dituju pasti, kehidupan kita pasti, bahwa dunia ini hanya alat menuju yang pasti. Syariat dan hakikatnya. Maka sesuatunya ada penjelasan, itu penjelasan hakikat. Jadi orang mengatakan, oh syariat itu kita menyembelih hewan, oh hakikat itu ternyata watak-watak hewan. Itu masih penjelasan, masih wawasan. Tapi orang sudah mengatakan itu ilmu, belum. Tapi wong-wong ngarani wis jeru gitu loh. Aku ya bingung jeru ning endi ya. Jadi pada saat yang dikatakan hakikat itu ada wujud, kepastian itu ada wujudnya. Kita melakukan nyembelih itu karena ada sesuatu yang menjadikan sebab kita melakukan itu. Bingung enggak? Jadi pada saat kita berada di rumah dengan orang tua, kemudian yang kita lihat kesalahannya saat kita tuh menanam bunga mawar atau melati, itu yang kita lihat hanya retorikanya. Oh, si dia sedang menanam melati, indahnya menanam melati itu, orang lain mengikuti nanam melati, nanam mawar. Padahal yang bersangkutan ini, dia menanam melati itu disebabkan dia itu mengenal kepastian. Dia melakukan itu karena didasarkan atas orang tuanya. Orang tuanya sedang sakit, membutuhkan hormon, kemudian membutuhkan fenol yang diperlukan, yang ada di dalam tanaman itu, membutuhkan enzim, maksud saya begitu, membutuhkan enzim yang ada di melati dan di mawar untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya, imunnya umpama begitu. Didasarkan, walaupun orang tuanya nggak ngomong, didasarkan karena cintanya kepada bapak ibunya, sehingga dia menanam melati, sehingga itu ibadah bagi orang tua itu. Kepastian bahwa menanam melati ini memberikan kepastian bahwa dia itu menjalankan perintah orang tuanya. Tapi orang lain melihat, oh syariat keluarga itu adalah nanam melati. Kan begitu loh. Jadi menyembelih kurban itu didasarkan karena sadar sebagai hamba yang telah mengenal Tuhannya. Itu dampak dari sebuah kita sadar sebagai hamba. Bukan karena kita ingin dagingnya kemudian golek pahala sok ditumpahin di surga, bukan ini perkaranya kan gitu. Jadi setelah dia dikenali, sehingga makanya kan awalnya harus mengenal Tuhan, kan makrifat awalnya kan ya. Innahu lakal rasulul karim, mutlak mengenali dia. Innahu inna anzalnahu,
awal mulanya adalah mengenal atau makrifat, itu adalah pada saat dengan sebenar-benarnya mengetahui dia yang punya nama Allah. Allah disebut karena mengenal dia. Allah disebut karena mengenal dia. Allah disebut karena mengenal dia. Alif lamnya yang diuraikan mungkin sudah saya pernah uraikan, tapi Allah itu Allahu, hu lahu lilahu al ilahu Allah. Saat Allah disebut totalitas menuju kepada dia. Dia ya dia, Quran ya Quran, kitab ya kitab. Aja di nek gak roh ngomong gak roh, ngaku gak roh, jujur gak roh. Itu luwih aman timbangane we nafsiri. Hu itu domir. Ngopo mbok tafsiri itu buku? Hu asune iki mbok tafsiri buku to. Piye nek mung mulang kuwi lho. Gitu. Sing tak seneni kuwi ae. Nek jenenge cacahkan kan kok salah. Jenenge awakmu wae. Jadi hu itu domir. Kalau buku enggak menggunakan hu, menggunakan dzalika, menggunakan tilka. Innahu lakana rasulul karim, bahwa dia innahu sesungguhnya dia itu kata semua rasul yang akan dibukakan hakikat setelah mengenal dia yang punya nama Allah. Jamaah rahimakumullah, saya ini memang niat yang sekarang ngaji ini saya kuatkan ke internal, ke jamaah yang sudah punya ilmu, sing di YouTube, sing di FB ki wis saate gak ndang gerak golek ngemu wis ditinggal wae. Ngrungokne mesti bingung kono sing duwe ilmune. Apa karepe? Wis terserah, aku gak mikir kuwi gitu ya. Sekarepmu. Jadi innahu lakon rasulul karim. Masing-masing. Sesungguhnya dia, lamnya lam takkid, menegaskan dengan nyata. Sungguh dia itu adalah kata yang menjadikan sadar bahwa yang mulia itu diri Tuhan. Dan keberadaan diri Tuhan ada di dalam setiap kehidupan. Wa ma huwa biqaulin syair, bahwa dia itu bukan syair, bukan kata-kata yang abai, bukan kata-kata yang kata-kata orang gila, juga bukan kata-katanya orang yang majnun, bukan kata-kata sulapan. Bahkan ungkapannya kan qolilan, tapi itu sedikit banget yang mengetahui tentang dia, karena harus mencari guru yang dapat menunjukkan dia. Tapi yang banyak orang itu prasangka, dzikirhu kemudian dianggap sesat. Kalimat huwahu itu di Quran akeh biyanget kan gitu. Wa ma huwa biqaulin syair qalilam ma tu'minun. Jadi tidak dikatakan iman sampai dia itu mengenal dia. Terus sehu, siapa yang punya nama Allah. Itulah yang diturunkan dalam sebuah sistem kehidupan ini supaya berada di dalam kepastian. Yang dituju pasti, kehidupan kita pasti, bahwa dunia ini hanya alat menuju yang pasti. Itulah ajarannya Nabi Ibrahim.
Makanya beliau hanya diutus oleh gurunya, atau dengan kata lain diutus oleh Allah melalui guru-guru atas kehendak Allah. Kemudian Nabi Ibrahim menggulawentah Nabi Ismail. Sebab kenapa harus disembelih? Sebab kedawuhan guru nih ngaku guru, sebesar-besarnya dosa, sebesar-besarnya murtad, sebesar-besarnya kafir, jahanam paling dulu. Sekedar menjalankan, maka Nabi kan ngendikan di dalam firman-Nya kan, dalam firman Allah terungkap, wa mayantaki an yahwa ila wahyu yuha. Percayalah, saya ini hanya penyampai kebenaran, bukan pembenaran, bukan nafsu saya. Hanya wahyu yang diwahyukan. Wahyu itu inisiasi menunjukkan keberadaan Dia. Makanya di dalam surat Al-Haqqah itu tersebutkan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Seandainya mereka ini para utusan yang menunjukkan keberadaan Dia dengan sistem ilahi, nuhi ilahi, dengan sistem inisiasi, nuhi ilahi, inisiasi, ditunjukkan ilahi, cara kembali walaupun tampak di dunia, tapi mengetahui pintu pulang jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis. La ilaha illa ana, ditunjukkan tentang hakikat ingsun, kepastian aku yang asalnya dari Tuhan, supaya kamu beribadah kepada Tuhanmu. Seandainya dia mengaku guru, ditugasi gurunya, padahal juga murid yang ditugasi gurunya, maka akan dipotong urat nadi jantungnya. Seandainya dia mengatakan sebagian perkataan dengan menggunakan atas nama kami, didasarkan atas nafsunya, egonya, maka la akhotna minhu bil yamin, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian akan kami potong urat jantungnya, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menghalangi dan menolong saat urat nadi sudah dipotong. Sungguh bahwa siapa yang mengenal Dia yang punya nama Allah, itu adalah innahu, sungguh Dia itu adalah litan kirotu lil muttaqin. Jadi latat kirotu lil muttaqin, orang yang mengetahui tujuan pasti di dunia ini untuk apa, dan mereka itulah yang menjadikan seseorang dalam penyesalan hebat pada saat meninggal dunia, tidak mengenal Tuhan, kecuali hanya jika mengenal Tuhan hanya nama-nama dan sifat-sifatnya saja. Untuk menyatakan bahwa Dia al-haq, kul yakin, supaya dengan mengenali Dia maka seseorang itu menyatakan hak dengan yakin, dengan pasti. Akan ada saat, pada saat seseorang mengatakan seseorang sebenarnya adalah keyakinan yang didasarkan atas intuisi
pembenaran bukan kebenaran, kemudian di atas namakan kebenaran Tuhan, padahal diperoleh dari tulisan, dari bacaan, dari angan-angan, kemudian ditulis, diskripsikan, didisertasikan, kemudian dikatakan ini dari minallah, ini dari Allah. Benar dari Allah? Iya. Kamu yakin? Iya. Lah kamu dapat dari mana? Dari si A, dari si B, dari si C, dari kitab ini, kitab itu, Pak Ma. Itu kemudian saya intuisikan, saya pikir, saya renungi. Kenal sama Allah? Enggak. Maka saat itu berani mengatasnamakan dari Allah, maka akan ada saat ja'al haq wa zahaqal batil, dipotong urat jantungnya. Makanya kan banyak yang sakit jantung, corona juga yang diserang juga pernafasan jantung, pencernaan juga jantung, kan begitu. Miris kan? Ini kalau sudah saatnya. Dan jika ja'al haq wa zahaqal batil, jika al-haq kepastian itu Allah akan tampakkan, maka inal batil, maka yang batil itu akan zahuqa, dilenyapkan. Bahkan bal naqdhifu bil haq, didatangkan al-haq dengan tiba-tiba, orang tidak menyangka, banyak orang terperanjat jumlah, ternyata yang benar dia, yang benar tentang itu, yang dulu selalu kita olok-olok, yang dulu selalu kita bully, yang dulu selalu kita fitnah. Bal naqdhifu bil haq alal batil, pada saat itu yang lalim akan dihancurkan, maka dengan serta-merta yang batil akan lenyap. Dan kecelakaan bagi kalian yang mengatakan dengan di atas namakan dari kebenaran Tuhan, padahal dari angan-angannya sendiri. Saat itulah akan dilenyapkan segala sesuatu yang batil. Dan mereka yang mensifati Tuhan, dibuat rumusan, dibuat sifat-sifatnya. Tuhan dirumuskan sifat ini, sifat ini, sifat ini. Kemudian Tuhan seperti disifati orang lain, buka yo pegel. Ben petuk sopo si A, ngapalne sifat-sifatmu, dirumuskan sifat-sifatmu, dirumuskan suwe-suwe pegel toh, kenale ora kok nyipati, kurang ajar toh kowe iki, kan gitu.